Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua dan Tuhan mengasihi hidup kita. Dan tetap percaya, tetap berserah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami dari Gereja Glorious Ministry Jakarta mengajak saudara untuk ibadah raya secara online. Dan saya ditemani oleh anak saya, Stefania, dan saya mengajak saudara untuk membuka hati bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Dan sebentar kita akan dilayani dengan firman Tuhan oleh Pastor Peter Siahaya. Nanti di bagian penutup akan dipimpin oleh Pastor Dolphy Sumigar. Baik, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada saat ini juga, mengalir kuasa Roh Kudus, kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, seluruh rangkaian ibadah saat ini diurapi, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu yang berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup. Haleluya. Dari awal kita nyanyikan lagu ini, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Tuhan. Buka hati bagi Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah kita. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Syukur bagimu Tuhan, bagimu pujian, bagimu hormat, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh glory Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, ajaib Kau Tuhan. Oh siramalabalabalabaya shikarabalabalabalabaya si kadoramaya shikarabalabalabaya syukur yasi. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Shiramalabalabalabaya sakarabaya shikarabaya syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur Tuhan, ajaib, ajaib mulia Kau Tuhan. Shirabalabalabalabaya shikarabalabalabaya syakarabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Ada hadirat Tuhan di tempat saudara. Ada hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini. Saya percaya kemurahan Tuhan mengalir dalam hidupmu sekarang juga. Haleluya. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebentar sesudah kita merenungkan firman Tuhan, kita ada perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur di rumah. Jika tidak ada, saudara bisa ganti dengan biskuit ataupun dengan teh. Tetapi lebih daripada itu, kita terhubung dengan iman. Kita percaya kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir di hidup kita. Buka hati bagi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima saat ini adalah kebenaran yang mengubahkan kita dan membuat kita maju di dalam Tuhan. Saya tidak akan berlambatan, saya akan serahkan kepada Pastor Peter Siahayang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudaraku. Haleluya, saya percaya pagi ini kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan saudaraku. Sebelumnya mari saya ajak untuk saudara kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami, Allah kami yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Kalau firman-Mu mengubah hidup kami, firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Seluruh apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, mari Allah, Engkau hadir bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam channel ini Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka lewat kebenaran firman ini. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang tidak bersama kami di dalam channel ini. Biarlah kuasa Allah menyertai mereka. Pagi ini, minggu Ahad ini Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Ini Tuhan saudaraku, amin. Luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih, saya percaya saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudaraku, sepanjang minggu kemarin saudara kita Glorious Ministry Jakarta sudah mencokoki kita. Ya baik saya
Pastor Peter Syahaya maupun Pastor Daniel Edwin maupun Pastor Dovi, semua berbicara mengenai bagaimana kita hidup sebagai anak Allah dan Roh Kudus mengubah kita menjadi anak Allah, dan kita mempunyai kuasa, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai keserupaan dengan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, sekarang ini saya mau mengajak saudara bagaimana kita melihat ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, kita bersama dengan Tuhan, kita menjadi hebat, kita menjadi perkasa, menjadi kuat. Wow, luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, saya mau membawa saudara, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 60 ayat 14. Haleluya. Kalau boleh ditampilkan Pastor Daniel Edwin, ya, kita bersama-sama belajar mengenai ini. Iya, luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, di layar belum timbul, saudara. Ya. Saudara, sebelumnya, saudara, saya mau membawa saudara juga, kita berikrar, saudaraku. Kita mau mengikrarkan, ini dia ikrar kita yang sangat luar biasa, saudara. Saya percaya ikrar ini terus ada di dalam hidup kita. Setiap hari kita katakan ini, saudaraku, maka akan terjadi apa yang menjadi iman kita terhadap kata-kata ini. Nah, saudaraku, dalam hitungan ketiga kita sama-sama mengatakan Yesus Kristus segalanya bagiku. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, dan termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita, hidupku. Sekali lagi, saudaraku, mari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus memenuhiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, dan termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih, saya membawa saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 60 ayat 14. Saya tunggu saudara dapat semua. Kalau saudara dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Mazmur 60 ayat 14 berkata demikian. Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Saya ulang, saudaraku. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Wow, luar biasa, bagus sekali ayat ini, saudaraku. Saya mau baca sekali lagi, saudara. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Mazmur ini, saudaraku, Mazmur 60 ayat 14 ini dikatakan, pertama-tama, saudara, dikatakan kita berjalan dengan Allah. Saudaraku, kata dengan Allah itu artinya kita tidak sendirian. Kita tidak sendirian melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Agar kita menjadi hebat, kita tidak pernah sendirian, saudara. Itu sebabnya dikatakan dengan Allah. Itu mengatakan kita tidak sendirian. Dan kita bersama-sama dengan Allah. Nah, saudaraku, kalau kita pikirkan ketika kita melakukan segala sesuatu hal, pekerjaan di dalam kehidupan ini, saudaraku, saudara mesti ingat, saudara melakukan bukan sendirian. Saudara juga tidak melakukan tanpa ada bantuan.
Tetapi kita harus sadari, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan, kita melakukan segala sesuatu. Kita bersama dengan Allah, kita melakukan segala sesuatu. Untuk, saudaraku, untuk menjadi hebat, menjadi gagah perkasa. Nah, saudara, saya juga mau katakan kepada saudara pagi hari ini, tanpa Allah, kita tidak mampu melakukan segala sesuatu. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu, apalagi menjadi hebat, tanpa Allah. Nah, makanya saudaraku, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu, perbuatan-perbuatan yang hebat itu, adalah kita melakukan dengan Allah, dengan Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kealahan bagi kita, sehingga kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, hebat, saudaraku. Wow, saudara, bukan hanya kita melakukan perkara-perkara yang hebat, tetapi hal-hal yang spektakuler, dahsyat, dan heran, saudaraku, kita dapat lakukan bersama-sama dengan Allah. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu ayat ini berkata lagi, saudaraku, ayat ini berkata, dikatakan, Dia sendiri yang menginjak-injak lawan kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini, kita tidak berbuat apa-apa, hanya menonton saja, dan semua orang melihat kita hebat. Tetapi sesungguhnya bukan kita yang berbuat, saudaraku. Bukan kita yang mengerjakan, tetapi Allah yang mengerjakan. Allah yang dengan kita mengerjakan segala sesuatu, membuat kita menjadi hebat, dan membuat kita menjadi dahsyat, menjadi spektakuler, menjadi heran, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika kita melakukan itu, saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang luar biasa, orang berdecak kagum. Wow, hebat banget Peter. Wow. Mereka berpikir kita yang berbuat. Dan mereka terkagum-kagum dengan segala perkara yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya saya katakan begini, saudara. Dengan Tuhanlah kita mampu melakukan segala sesuatu. Dengan Tuhanlah kita mampu melakukan segala sesuatu. Nah, saudaraku yang kekasih, saya membawa saudara untuk dua hal yang kita mau merenungkan pagi hari ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, kita bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan segala sesuatu yang hebat, yang heran, yang dahsyat, karena memang Allah ingin kita menjadi dahsyat dan hebat dan heran dan spektakuler di mata dunia ini. Memang Allah menginginkan anak-anaknya hebat. Allah menginginkan anak-anaknya dahsyat. Allah menginginkan semua orang melihat anak-anaknya heran. Itu saudaraku. Nah, saudaraku, Allah mana yang tidak mau melihat anak-anaknya hebat? Allah mana yang tidak mau, Bapa mana yang tidak mau melihat anak-anaknya luar biasa? Anak-anaknya dihormati, dikagumi, serta dielu-elukan begitu, saudara. Bapak mana yang tidak mau melakukan itu? Itu sebabnya Dia senantiasa selalu bersama dengan kita, untuk supaya kita melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa di mata dunia ini, saudara. Wow, luar biasa. Nah, saudaraku, Mazmur 68 ayat 29 berkata begini, "Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kita atau bagi kami." Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, Allah mengerahkan seluruh kekuatannya, Allah mengerahkan seluruh, menunjukkan kekuatannya untuk dunia ini, supaya kita dilihat seluruh dunia ini hebat, saudaraku. Hebat, luar biasa, gagah perkasa. Itu semua karena keinginan Tuhan membuat kita menjadi hebat. Karena keinginan Tuhan membuat orang melihat kita luar biasa.
bukan hasil usaha kita, saudara. Kita tidak ada apa-apanya, bukan hasil perbuatan kita, karena kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatu untuk dilihat semua orang luar biasa, bahkan hebat. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak mampu. Luar biasa, saudara. Saudaraku, ayat selanjutnya berkata begini. Engkau yang bertindak bagi kami. Wow, saudaraku, lihat saudaraku. Karena keinginannya dia ingin anaknya hebat, anaknya gagah perkasa, anaknya melakukan hal yang spektakuler, yang dahsyat, bahkan heran di mata dunia ini, maka dia yang bertindak sendiri, saudara. Kita cuma menontonnya saja. Bahkan ketika dia melakukan hal-hal yang luar biasa, yang mendapat pujian kita, saudara, bukan Allah kita. Kita yang dikagumi. Tetapi mereka melihat sesungguhnya Allah kita yang ada di dalam kita. Wow, luar biasa. Dan mereka pasti memuliakan Allah kita. Wow, luar biasa, saudara. Wow, bagus sekali itu, saudara. Luar biasa, ayat ini bagus sekali. Nah, saudaraku, saya mau katakan juga, Allah bertindak dengan seluruh kekuatannya, menunjukkan kekuatannya, agar supaya kita menang di dunia ini. Kita menang di mata dunia ini. Saudara bayangkan, ia dengan inisiatifnya ingin supaya kita menang di dunia ini. Kita gagah di dunia ini. Kita hebat di dunia ini. Itu sebabnya pagi ini, saudaraku, ingat, saudara bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada di pihakmu, siapakah lawanmu? Itu sebabnya, saudaraku, pagi ini mari ingat, saudara tidak pernah jalan sendiri, saudara tidak pernah melangkah dengan sendiri, saudara tidak pernah mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri, saudara tidak berusaha dengan sendiri, tetapi Allah saudara yang membuat saudara menjadi menang, dan Allah saudara yang membuat saudara menjadi berhasil. Allah saudara yang melakukan segala sesuatu, tidak mendatangkan kerugian, bahkan keuntungan yang luar biasa. Haleluya, luar biasa. Itu sebabnya saudaraku bangga mempunyai Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Bangga memiliki Allah yang melakukan sendiri sehingga kita dilihat orang luar biasa. Saudaraku, luar biasa, saudara. Luar biasa. Yang kedua, saudaraku, cepat saja, saudaraku. Yang kedua, dikatakan begini. Yang kedua, saudaraku, Allah kita dapat menanggung segala perkara. Allah ingin, maaf saudaraku, Allah ingin kita dapat menanggung segala perkara di dunia ini, saudara. Ingat, dengan Tuhan, dengan Allah kita menjadi hebat. Karena Allah ingin kita dapat menanggung segala perkara. Allah ingin kita dapat menanggung segala pergumulan kita. Allah ingin kita dapat menanggung segala usaha kita. Allah ingin kita menanggung segala perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Luar biasa. Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara dapat kusanggung di dalam Dia, di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau katakan, ayat ini berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus, di dalam Allah. Artinya Allah ada di dalam kita. Allah ada di posisi kita. Dan dialah yang memberi kekuatan kepada kita. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa, saudaraku. Nah, saudaraku, Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menanggung, mampu menyelesaikan, mampu melakukan segala perkara. Dan semua orang berkata, wow, luar biasa. Betapa hebatnya orang ini.
karena Allah ada di dalam kita. Saudara luar biasa, saudara luar biasa. Saudaraku, saya mau mengajak satu ayat saja kembali saudara. Memang sengaja saya tidak catat di PowerPoint ini, agar saya mau satu orang saja. Saya mohon Pastor Dolphy Sumigas, Mazmur 126. Mazmur 126. Tolong Pastor Dolphy Sumigas kalau ada, bacakan Mazmur 126 ayat 2 dan 3. Halo? Kalau nggak ada, saya langsung bacakan saja buat saudara. Mazmur 100. Ya, Mazmur 126, Pak. Ya, Mazmur 126 ayat 2 dan 3. dan 3. Firman Tuhan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Wow, puji Tuhan, saudara. Terima kasih Pastor Dolphy Sumigas, luar biasa. Ayat ini bagus sekali, saudaraku. Pada waktu itu mulut kita, ketika orang-orang melihat saudaraku, ketika orang-orang melihat perbuatan Allah kita yang luar biasa, pada waktu itulah mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai, dan pada waktu yang bersamaan orang melihat di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar bagi kita. Oh, dasar saudara. Lalu saudaraku, 126 ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar bagi kita, maka kita bersukacita. Wow, saudaraku, lihat. Ini akhir daripada apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita akan bersukacita ketika Allah memberikan pertolongan, ketika Allah melakukan perkara yang besar, ketika Allah membuat segala sesuatu selesai di mata kita, di mata dunia ini, maka Allah senang ketika Ia melihat kita semua bersukacita. Wah, luar biasa. Kita bersukacita. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk perbuatan-Mu. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Dan saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi saudara, memberikan kekuatan bagi kita semua, agar kita ingat kita tidak pernah sendirian. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Saya kembalikan kepada Pastor Dolphy Sumigas. Haleluya. Pastor Daniel Etika, Tuhan. Oke, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Hamba berdoa untuk pendeta Peter Syahaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mengalir pengurapan Roh Kudus, dan Tuhan pakai terus, Tuhan sertai dengan tanda dan mujizat. Kemuliaan Tuhan melingkupi hamba Tuhan ini dan keluarganya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, saudara, beberapa pengumuman sebelum saya mengajak kita untuk perjamuan kudus. Saya mau mengajak kita untuk beberapa pengumuman saya akan sampaikan. Haleluya. Ya. Nah, kita di tema bulan Agustus ini adalah Roh Kudus membuat kita, atau Roh Kudus memenuhi kita sehingga kita menjadi seperti Kristus. Oke, ini tampilannya. Saya akan mengajak saudara untuk lihat.
Oke. Tema bulan Agustus 2021, Roh Kudus memenuhi kita menjadi seperti Kristus. Jadi tema ini menjadi dominan di sepanjang bulan Agustus. Lalu kemudian kami mengajak saudara untuk hadir terberkati dalam ibadah raya online. Dan ini setiap hari Minggu. Di ibadah raya pertama hari Minggu jam 10 pagi, lalu ibadah raya yang kedua di jam 5 sore. Jadi sebentar jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Pastor Peter Siahaya yang akan menyampaikan firman Tuhan, tentunya dengan kebenaran firman Tuhan yang berbeda dengan pagi ini. Oke, yang berikut saudara, kami mengajak saudara untuk hadir di Facebook maupun YouTube Glorious Ministry Jakarta untuk mendapatkan renungan pagi. Jadi kami mau kita semua diberkati Tuhan sepanjang hari dengan renungan pagi yang diurapi oleh Tuhan. Lalu kemudian yang berikut ini adalah kami mau mendukung saudara di dalam doa melalui acara live renungan dan doa terobosan tiap hari Senin sampai Sabtu setiap pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Plus di dalamnya ada perjamuan kudus dan saudara bisa lihat ini diadakan secara online via Zoom meeting. Kalau di YouTube maupun Facebook ini linknya ada di deskripsi video. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih buat saudara yang sudah memberikan persembahan melalui pelayanan ini, taburan, persembahan saudara, persembahan khusus, seperti persembahan khusus itu seperti persepuluhan, persembahan ucapan syukur, lalu kemudian donasi atau sumbangan yang sudah dikirimkan lewat pelayanan Glorious Ministry Jakarta. Kami sangat percaya pelayanan gereja kita ini adalah tanah yang subur untuk kita menuai, atau kita menabur maupun kita menuai. Percaya saudara bahwa pelayanan ini adalah tempat yang subur untuk kita menabur sekaligus engkau menuai segala kemuliaan Tuhan. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Oleh karena setiap persembahan kita bertanggung jawab. Kami mengusahakan di pelayanan ini ready audit. Di atas kita ada pemimpin, ada badan pengurus daerah, dan mereka mengaudit, mereka bisa memeriksa, dan kami bisa mempertanggungjawabkan. Ini laporan keuangan gereja kita di bulan Juli. Kita belum bisa melaporkan yang bulan Agustus oleh karena masih berjalan. Tentunya kita melaporkan apa yang sudah terjadi di bulan Juli. Saya dengan cepat saja bahwa saldo awalnya di bulan Juli 26.056.367 rupiah 87 sen. Dan persepuluhannya yang masuk 1.120.000 dibanding dengan bulan lalu. Ini termasuk menurun perpuluhannya. Kalau bulan lalu sekitaran 6 juta. Lalu yang berikut persembahan ucapan syukur 925.000. Persembahan misi belum ada. Persembahan umum ini kolektor umum 715.000. Donasi belum ada. Lain-lain ini kaitannya dengan bunga bank Rp782.77. Jadi total penerimaan Rp2.660.782.77. Oke, yang berikut saudara, ini adalah pengeluaran tor ke BPD 236.000 sekian, tabungannya 1 juta. Jadi kita menabung di rekening tabungan 1.591.000 sekian. Lalu PK Gembala dan tim pelayanan pengembalaan 1.627.000. Lalu kemudian Departemen Penyembahan menangani ibadah raya 1.500.000. Lalu kemudian Departemen Persekutuan belum ada. Departemen Umum 2.600.000. Ini sudah termasuk sewa dan beberapa hal yang lain, termasuk membeli pun meeting seperti saat ini. Lalu juga di bagian-bagian yang lain. Ada bantuan sosial sekaligus ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pelayan yang sudah melayani selama ini. Itu sekaligus bantuan sosial 3 juta. Lalu kemudian biaya bank ada 17.000 sekian. Total pengeluaran ada 10.571.460 rupiah 55 sen. Saldo akhir menjadi 18.245.690 rupiah 9 sen. Oke. Kami mengajak saudara untuk dukung dalam doa pelayanan kita maju dalam Tuhan. Berikut saudara,
Kami ucapkan terima kasih kepada saudara yang mendukung pelayanan ini. Saudara bisa hubungi kami di email, blog, juga ada di Facebook maupun YouTube. Saudara bisa hubungi saya di 0812 8005 166. Sekian pengumumannya. Saya sekarang mau ajak kita untuk nanti sebentar doa terobosan sekaligus penutup nanti akan dipimpin oleh Pastor Dolfi Sumikar. Jadi saya akan pimpin perjamuan kudus saat ini, lalu kemudian saya serahkan kepada Pastor Dolfi Sumikar untuk berdoa terobosan untuk kita semua dan berdoa untuk semua bagian-bagian kehidupan kita yang hadir saat ini, dan biar Tuhan menjamah hidup. Saya harap saudara sudah menyediakan roti dan anggur di rumah. Seperti yang berkali-kali saya sampaikan, mengapa gereja kita Glorious Ministry Jakarta mengadakan perjamuan kudus hampir setiap hari. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa perjamuan kudus itu hanya di ibadah raya. Dan itu tidak dikatakan bahwa sebulan sekali, tidak ada. Bahkan Alkitab mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau Yesus mengatakan seperti itu, berarti harusnya tiap waktu kalau kita ingat. Dan tentunya maksud dari menjadi peringatan adalah setiap kalau kita ketemu seperti ini, acara-acara gereja, dan karena acara gereja ini dilakukan di ibadah raya maupun setiap hari, maka setiap hari kita lakukan. Oke, dan saudara tahu ada berkat dan kuasa dalam perjamuan kudus. Percaya bahwa secara tubuh engkau memiliki tubuh Kristus sehingga engkau sehat dan kuat dipelihara oleh Tuhan. Dan oleh kuasa darah Yesus kehidupanmu dijamin di bawah perjanjian baru, bahwa engkau dikasih, diberkati, dilindungi tanpa syarat. Anugerah Tuhan mengalir dalam hidupmu. Sekarang saudara, saya pengen saudara pegang roti dan anggur. Kita mengucapkan berkat untuk sarana yang kita gunakan sebagai perjamuan kudus. Haleluya. Pegang sama-sama roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, diberkatilah roti dan anggur yang akan kami gunakan untuk perjamuan kudus ini, ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Kami percaya ada kuasa tubuh dan darah Yesus mengalir di hidup kami. Kami imani kuasa perjamuan kudus, bahkan berkatnya ada pada kami di dalam nama Yesus. Sekarang taruhlah roti di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Ucapkan bersama dengan saya, ucapkan dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus aku terima tubuh Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus, tubuh Yesus sudah ada padaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami imani tubuh Yesus sudah ada pada kami. Sebagaimana tubuh Yesus tidak sakit-sakitan selama ada di dunia ini. Sehat dan kuat, tidak ada kutuk, tidak ada kegagalan, tidak ada kelemahan. Kami imani tubuh kami sehat dan kuat, tidak ada penyakit, tidak ada kelemahan. Dan ternyata maksud Yesus menuju salib dengan keadaan dicambuk, didera, menderita secara fisik sampai mati di kayu salib. Ternyata semua itu Tuhan menanggung kami secara tubuh, dan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua, menanggung setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Dengan demikian kami mengimani bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami sudah sehat, kami sudah sembuh. Karena itu ya Tuhan, kami perkatakan, kami menolak segala virus corona dengan segala variannya. Kami menolak segala kelemahan tubuh. Kami menolak segala virus, bakteri apapun. Kami imani semua organ tubuh kami berfungsi dengan baik. Semua sistem tubuh kami berfungsi dengan baik dan maksimal. Sebab di malam Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari imani, perkatakan sekali lagi, aku terima tubuh Yesus. Mari kita makan dan mengucap syukur. Selanjutnya taruh cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Kami terima dengan iman, darah Yesus mengalir di hidup kami. Mari ucapkan dengan saya, aku terima darah Yesus. Ulang, dalam nama Yesus, darah Yesus mengalir di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima dengan iman darah Yesus mengalir di hidup kami. Oleh darah Yesus, kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni oleh Tuhan.
Bahkan darah Yesus membersihkan kami secara roh, jiwa, dan tubuh. Dan darah adalah nyawa, adalah kehidupan. Berarti kami terima nyawa Kristus, kehidupan Kristus, termasuk hikmat, kekuatan, pengurapan, dan kemuliaan Kristus. Dan kami dibawa pada perjanjian baru, bahwa Tuhan sudah bersumpah demi diri Tuhan sendiri, bahwa Tuhan mengasihi kami tanpa syarat, dan melindungi kami tanpa batas, memelihara hidup kami dengan luar biasa. Kami sudah diberkati, kami sudah dikasihi, kami sudah dimuliakan, dan perjanjian baru ini dimeteraikan, disahkan oleh darah Yesus, darah yang mulia, kekal, dan itu berarti perjanjian baru, bahwa kami sudah dikasih, diberkati, dan dimuliakan, berlaku seterusnya sampai Tuhan datang kali yang kedua, bahkan selama-lamanya. Dan itu sebabnya kami percaya bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sebab sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara, mari perkatakan sekali lagi dengan saya, aku menerima darah Yesus. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dalam suasana berdoa, saya akan langsung serahkan kepada Pastor Dolfi Sudikar untuk berdoa terobosan bagi kita semua, sekaligus tutup di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam-Mu, kami hidup di dalam-Mu, kami dalam perlindungan-Mu, kami dalam berkat-berkat kasih-Mu, kami menikmati semuanya Tuhan dengan sempurna, karena kami sudah sempurna. Kami adalah anak-anak Allah yang dikasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-perbuatan ajaib yang nyata-nyata terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengkonfirmasi kepada kami bahwa kami terlihat hebat, kami senantiasa hebat karena Engkau Tuhan yang akan dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan hebat yang nyata-nyata terlihat oleh semua orang. Bapa kami di surga, diberkatilah Pastor Peter Yahaya keluarga, karena Engkau Tuhan hidup di dalam keluarga ini. Buat firman yang disampaikan, Tuhan sertai keluarga ini. Tuhan memberkati Pastor Peter Siahaya buat pelayanannya, pekerjaan yang dia jalankan hari-hari ini. Senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Bu Agustin, diberkati Dewi, diberkati Ezra, diberkati Gemuruh, diberkati keluarga Gembala Sidang, diberkati Ibu Gembala dan kedua anak Yesaya dan Given, diberkati Agustin Aryani, diberkati Grace Angela, diberkati Julia, diberkati Ibu Dorvina Parentala, diberkati keluarga hambamu, istri hambamu Novi, Ibu Novi Francisca, adik Veronica dan adik Audrey, berkati Robert saya Pratama dan semua orang yang menyaksikan ibadah kami secara online maupun secara offline. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa diberkati, dilindungi oleh Tuhan, dan apa saja yang kami perbuat dibuat berhasil oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami dalam keadaan baik-baik saja. Pemerintahan saat ini adalah pemerintahan dari Allah yang akan memimpin bangsa kami kepada keadilan dan kesejahteraan. Penanganan virus corona dan vaksinasi kami percaya Tuhan akan tuntas dan bangsa kami akan lepas dari pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati air, udara, tanah bangsa kami untuk mendatangkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi saksi, anak-anak Tuhan dilindungi Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan pribadi Kristus bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan buat Glorious Ministry Jakarta yang menjadi sarana-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Glorious Ministry Jakarta ada pada track yang benar, track ilahi di mana Roh Kudus
bekerja, Roh Kudus melakukan hal-hal yang supranatural melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu renungan pagi, dan di sore hari ada renungan sore dan doa terobosan. Kami percaya Tuhan, nyata kuasa Tuhan, nyata kebenaran Tuhan. Banyak orang diberkati, banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, banyak orang kemudian diubahkan hidupnya. Dan pada hari Minggu kami juga Tuhan melakukan ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua yang dilaksanakan pada pukul 10 pagi dan nanti pada sore hari pukul 5 sore. Kami percaya Tuhan, ini adalah alat Tuhan, sarana Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, hamba-hamba Tuhan dan semua orang yang terlibat di dalam Glorious Ministry Jakarta, untuk menyatakan pribadi Kristus, untuk menyatakan karya-karya Kristus di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang belum sempat hadir atau belum bisa hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah online saat ini. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai mereka, dan mereka bisa hadir nanti sore pada pukul 5 bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat semua kami yang mengambil bagian dalam kegiatan ibadah pada pagi hari ini, diberkati dengan berlimpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab inilah penyataan kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus segalanya bagi hidup kami, dan bahwa Roh Kuduslah yang memenuhi hidup kami sehingga kami hidup dalam Roh hari demi hari. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kami, senantiasa terjadi atas hidup kami, dan terus terjadi dalam hidup kami sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih Pastor Fischer. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih semuanya. Agustin Aryani, terima kasih. Tuhan berkati.